Selamat siang saudaraku, Shalom. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur Tuhan telah memberikan kita kesehatan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa hidup sampai sekarang ini. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan yang mengerti pribadi kami. Hanya Engkau Yesus yang mengetahui isi hati kami, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti segala isi hati kami. Hanya Engkau Yesus yang mengerti pribadi kami. Maka dari itu Tuhan, kami tidak bisa pergi kemanapun selain berfokus hanya kepada Engkau Tuhan.
karena memang hanya Engkau yang mengetahui segala apapun yang kami lakukan, segala apa yang kami pikirkan. Maka dari itu Tuhan, tetaplah bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa terus melakukan kehendak-Mu saat kami masih hidup, saat kami masih ada di dalam dunia ini. Dan Bapa, biarlah sebentar firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengertian lebih lagi untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan, mengerti lebih dalam firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, Kamu berkati jamah kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku, dan bagaimana kabarnya saudara pada hari ini? Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mengerti segala apapun yang kita lakukan, yang mengerti isi hati kita, pribadi kita seperti apa, hanya Tuhan. Maka dari itu, janganlah jauh dari Tuhan, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Hanyalah Tuhan pertolongan kita. Hanyalah Tuhan yang selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita tetap mau fokus untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan bagaimana kita tahu bahwa di dalam minggu ini, mungkin berapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Dan banyak sekali aktivitas yang kita kerjakan. Mungkin yang melakukan pelayanan, aktivis gereja, ataupun yang membuat acara pada waktu besok Natal. Biarlah kita jangan terus sibuk sampai lupa berdoa, sampai lupa saat teduh, sampai lupa membaca firman Tuhan hanya karena aktivitas kita terlalu sibuk. Mungkin kita bukan seorang full timer, mungkin kita part timer yang bagaimana kita pagi sudah bekerja, nanti sore hari kita harus merencanakan mungkin aktivitas ataupun berlatih untuk musik ataupun untuk apapun itu, untuk perayaan pada tanggal 25 besok, ataupun yang minggu-minggu ini sudah merayakan Natal. Dan terlalu banyak kesibukan yang kita lakukan sampai kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mungkin karena terlalu padat aktivitas yang ada di dalam minggu ini, jadi kita melupakan Tuhan. Ya mungkin tujuannya baik, kita mempersiapkan segalanya, kita mungkin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, iyakah yang terbaik bagi Tuhan? Tetapi saat teduh kita tidak jalani doa, padahal doa itu nafas. Firman Tuhan itu adalah kekuatan loh bagi kita. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan saat kita banyak sekali aktivitas, kita banyak melakukan mungkin pelayanan, apalagi di dalam minggu-minggu ini padat sekali, di mana badan kita sudah capek, banyak sekali benturan mungkin terhadap teman-teman kita. Banyak sekali mungkin hal yang tidak cocok, salah komunikasi. Jikalau kita tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita hanya mementingkan, yang penting tanggal besok 24 atau 25 itu sukses, tanpa mementingkan aspek yang paling terpenting. Sebetulnya Natal itu bukan sebuah perayaan, tapi bagaimana Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Pada zaman Tuhan Yesus juga, dia lahir tidak dirayakan, malah tidak tahu siapa itu Yesus. Hanya yang tahu itu hanya malaikat, yang merayakannya itu hanya malaikat. Saat Tuhan Yesus lahir, beribu-ribu malaikat bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Hanya itu. Bukan itu yang terpenting saat kita merayakan Natal. Tetapi pembaruan hati kita, tetapi apa yang mungkin kita menjadi kesalahan, menjadi hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, kita bisa ingat kembali dan kita bisa hilangkan itu semua dengan adanya kelahiran perayaan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Dan mari jangan gagal fokus. Di Filipi 3
ayat yang 13 dan 14 dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ayo kita tetap fokus, kita tetap berlari-lari kepada tujuan kita untuk mendapat panggilan surgawi. Dan biarlah apapun yang kita lakukan pada minggu ini, biarlah kita tetap juga tidak boleh melupakan yang harus kita lakukan seharusnya, yaitu berdoa. Kita saat teduh, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Jikalau tanpa pertolongan Tuhan, acara tanggal minggu-minggu perayaan Natal mungkin tidak akan berhasil. Tanpa penyertaan Tuhan, bisa jadi acara tersebut tidak terlaksana atau tidak bagus. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kesehatan dari Tuhan, kita tidak bisa fit untuk melakukan semuanya itu. Jikalau kita bicara soal fokus, ke belakang beberapa hari yang kemarin, kita tahu bahwa Argentina menjuarai Piala Dunia, dan saya juga melihat bersama bapak saya pada waktu itu final Piala Dunia. Dan saya juga sebagai pernah pemain sepak bola, bagaimana di dalam 90 menit itu bagaimana kita harus fokus dalam pertandingan tersebut. Bagaimana seorang kiper yang harus benar-benar fokus untuk menjaga gawang, bagaimana seorang back yang bagaimana harus fokus untuk supaya bisa menghadang serangan lawan, bagaimana seorang gelandang bertahan, penyerang atau sayap atau striker, bagaimana dia bekerja selayaknya dia sebagai seorang gelandang ataupun seorang penyerang. Dan jikalau gagal fokus, nah bubarlah semua. Bisa seorang pemain bertahan bisa sampai ke depan, ataupun pemain bertahan tidak fokus, ada lawan yang sudah menyerang tapi dia tidak fokus, ataupun kiper yang tidak fokus malah dia mikirin hal yang lain, bisa kalah. Maka dari itu, jikalau seorang pemain bola tetap harus fokus secapek-capeknya apapun kalau ingin mendapat kemenangan yang pasti, tetap haruslah fokus sebagaimana instruksi pelatih yang diinstruksikan kepada pemain. Itu di dalam permainan sepak bola. Bagaimana di dalam kehidupan kita yang notabene kita harus memiliki fokus kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kepada aktivitas kita, kepada kegiatan kita, kepada pekerjaan kita, kepada hobi kita, kepada pelayanan kita. Ya, kita harus tetap fokus tentang apa yang kita kerjakan. Tetapi fokus yang paling terpenting di dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan hubungan kita dengan pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Jikalau hubungan kita baik, hubungan kita berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus, otomatis hubungan kita dengan manusia, apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi baik. Jikalau hubungan kita baik dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, pasti kita lakukan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. Apapun yang kita lakukan, seperti juga kita lakukan untuk Tuhan. Maka dari itu, mari, apapun yang saudara-saudara lakukan, mungkin kesibukan pada minggu ini benar-benar padat, mungkin sampai tahun baru, tetapi biarlah kita jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai kita hilang fokus. Fokus kita apa? Jaga komunikasi dengan Tuhan. Tetap berdoa, baca firman. Karena hanya itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya itu yang membuat kita damai sejahtera. Mungkin ada gesekan terhadap teman pelayanan kita saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mungkin gesekan itu akan menjadi hal yang biasa dan itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam hal rohani. Mungkin itu sebagai contoh bagaimana jikalau kita tetap fokus di dalam Tuhan, kehidupan kita
tetap akan berdamai dengan siapapun. Dan mari saat ini kita mau berdoa. Kita mau minta Roh Kudus supaya memberikan saudara-saudara kekuatan yang mungkin minggu ini yang banyak sekali aktivitas, memberikan penyertaan di dalam kehidupan saudara-saudara yang mungkin minggu ini banyak sekali aktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Aktivitas kami mungkin hari ini, minggu ini banyak sekali dan padat Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap fokus untuk tetap menjaga hubungan dengan Engkau Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan sehingga kami selalu ingat akan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Akan apa yang harus kami lakukan supaya kami, rohani kami tetap hidup. Bukan hanya sekedar aktivitas-aktivitas kami saja yang kami jalani. Tetapi biarlah aktivitas rohani kami juga mau jalani Tuhan. Dan Tuhan berikan Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan Engkau sertai. Jagai kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Beri kami pengingatan yang lebih lagi Tuhan. Untuk supaya kami tetap terus menjaga rohani kami. Tetap hidup. Menjaga iman kami untuk tetap terus kepadamu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami Yesus, terima kasih buat kesehatan-Mu, terima kasih buat nafas-Mu yang Kau beri kepada kami. Kami bersyukur dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.